Shalom, berjumpa kembali dengan saya di program Kebenaran hari ini, dan kita masih membahas tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit dari Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Dan hari ini kita masuk pada pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dari Injil Matius. Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami sudah masuk di Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami supaya berikan kami pencerahan, supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pembahasan tentang menjadi terang dari Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 ini akan saya bagi dalam beberapa seri, dan nanti ini adalah seri yang pertama, ya. Seri yang pertama. Nah, kekasih Tuhan, kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau pembahasan yang kemarin kita membahas bagaimana kita menjadi garam, dan saat ini kita membahas tentang bagaimana kita menjadi terang. Menjadi terang dunia. Alkitab berkata tadi, kamu adalah terang dunia. Kita menjadi terang bagi dunia ini. Kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Kita menjadi terang bagi lingkungan kita. Di mana kita ada, kita tinggal, Tuhan tempatkan kita. Mungkin di lingkungan pekerjaan, mungkin di lingkungan tetangga kita, mungkin di lingkungan sekolah, kampus. Dimanapun kita berada, Tuhan berkata kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, kamu adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berhubungan tentang terang ini. Ya, ini pendahuluan. Kita akan melihat hal-hal apa saja yang berhubungan dengan terang. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Kalau kita adalah terang, kalau kita dipanggil menjadi terang bagi dunia, maka hidup kita harus berbeda menyolok dengan hidup orang dunia. Artinya, sebagai terang, dunia ini sudah gelap. Dunia ini ada dalam kegelapan. Nah, kita sebagai terang, kita harus menyolok, kita harus berbeda secara menyolok dengan gelap. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Bahwa kita harus berbeda secara menyolok dengan hidup orang dunia ini, bukan berarti bahwa kita harus berbeda dalam segala hal.
tetapi dalam hal-hal yang merupakan dosa. Hal-hal yang merupakan dosa, misalnya dalam kejujuran, dalam kerajinan, dalam perkataan, dalam hal-hal yang lain. Ada banyak hal bahwa kita harus berbeda dari dunia ini. Kita harus berbeda dari gelap. Kenyataan yang pertama, bahwa terang harus berbeda dari gelap. Lalu yang kedua, yang berhubungan dengan terang adalah bahwa terang itu tidak boleh disembunyikan. Kita berkata tadi dalam Matius pasal yang kelima ayat 15, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ayat 16, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita harus menjadi terang. Sebagai terang, terang itu tidak boleh disembunyikan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak boleh eksklusif. Kita tidak boleh tertutup. Kita harus bergaul dengan banyak orang, dengan orang-orang dunia ini untuk menerangi mereka. Janganlah terang kita hanya ada di gereja. Yesus berkata kita bukan terang gereja, tetapi kita terang dunia. Janganlah terang kita hanya di gereja, tapi kita harus ada di tengah-tengah dunia ini. Terang kita tidak boleh disembunyikan. Yang ketiga, hal yang ketiga yang berhubungan dengan terang adalah terang memberi petunjuk. Terang memberi petunjuk bagi banyak orang. Terang memberi petunjuk bagi orang-orang yang di dalam kegelapan. Terang memberikan petunjuk bagi banyak orang yang belum mengenal kebenaran. Terang memberi petunjuk bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam terang. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, hal apa yang berhubungan dengan terang? Terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Semakin gelap suatu tempat, maka makin dibutuhkan terang itu di tempat itu. Analoginya adalah makin berdosa orang-orang di suatu tempat, makin perlu adanya orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk menerangi mereka. Terang jangan ditaruh di tempat yang terang. Terang harus ditaruh di tempat yang gelap. Karena apabila terang ditaruh di tempat yang terang, maka tidak akan ada fungsinya, tidak akan ada gunanya. Kita harus ada di tempat-tempat yang gelap. Artinya terang itu semakin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Ketika kita ada di tempat yang gelap, ketika kita menyalakan satu lampu, maka terang itu akan mempengaruhi gelap. Dan itulah hal yang kelima yang berhubungan dengan terang, bahwa terang mempengaruhi gelap. Ketika kita ada di tempat yang gelap, ketika kita menyalakan lampu, maka tempat gelap itu akan menjadi terang. Artinya kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terang harus mempengaruhi gelap, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya gelap mempengaruhi terang, tidak. Tetapi terang itu harus mempengaruhi gelap, membawa dampak yang luar biasa untuk kegelapan dunia. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita adalah terang dalam kehidupan dunia. Kita harus menjadi terang. Terang kita harus bercahaya. Terang kita harus bercahaya. Jangan sampai terang kita menjadi redup dan kita dikalahkan oleh kegelapan.
Tapi biarlah terang kita terus bercahaya, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar sebagai orang-orang yang percaya untuk menjadi terang. Kami bersyukur bahwa Tuhan memanggil kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini untuk menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi terang yang sesungguhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih